Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, dan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Dede Rahmat dengan nomor induk mahasiswa saya 19220307 akan mencoba menjelaskan tentang etika yang harus dimiliki oleh seorang interpreter atau bisa juga disebut dengan kode etik seorang penterjemah. Sebelum saya masuk ke dalam penjelasan di atas, terlebih dahulu saya sampaikan beberapa poin penting yang menjadi kata kunci dari penjelasan yang akan saya paparkan. Saya bagi menjadi 3 kata kunci utama. Kata kunci tersebut adalah yang pertama etika, yang kedua interpreter atau penterjemah, dan kata kunci yang ketiga adalah etika yang harus dimiliki oleh seorang interpreter atau penterjemah. Baik, saya akan awali dari penjelasan tentang apa itu etika dan atau apakah itu kode etik. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya adalah adat atau kebiasaan. Bisa juga berarti watak, kesusilaan, sikap, cara berpikir, dan akhlak. Untuk lebih jelasnya, saya paparkan kata etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering kita kenal dengan KBBI dan tentu saja menurut para ahli juga. Baik, pertama kata etika menurut KBBI atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kedua, etika menurut para ahli. Kali ini saya ambil kata etika menurut Profesor Dr. Franz Magnus Suseno. Menurut beliau, etika adalah merupakan suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan pijakan kepada tindakan manusia. Kemudian, saya ambil referensi pengertian etika berikutnya dari Aristoteles. Menurut Aristoteles, etika dibagi ke dalam 2 pengertian, yakni terminus technicus dan manner and custom. Adapun yang dimaksud dengan terminus technicus adalah etika dipelajari sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia. Sedangkan yang kedua, yaitu manner and custom, adalah suatu pembahasan etika yang terkait dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia, inherent in human nature, yang sangat terikat dengan arti baik dan buruk atau perilaku, tingkah laku, atau perbuatan manusia. Poin berikutnya adalah tentang apa itu interpreter. Baik, interpreter adalah seorang yang menerjemahkan bahasa dari bahasa sumber ke bahasa target. Penerjemahan ini dilakukan melalui verbal langsung dengan berbicara, tidak melalui tulisan, meskipun terkadang seorang interpreter membutuhkan catatannya sendiri. Bagaimana dengan translator? Apakah translator juga sama dengan interpreter? Oke, dalam hal ini meskipun keduanya sama-sama bergelut dalam bidang penterjemahan, namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Apakah itu? Jadi, kalau interpreter, penterjemahan di mana penterjemahannya itu dilakukan melalui pembicaraan langsung, sedangkan translator, penterjemahan dilakukan dengan tulisan kata demi katanya. Jadi cukup jelas bukan perbedaan antara seorang interpreter dengan seorang translator? Bagus. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang etika yang harus dimiliki oleh seorang interpreter atau etika yang harus dimiliki oleh seorang penterjemah. Atau bisa dikatakan juga kode etik seorang penerjemah adalah satu kerahasiaan atau konfidensialitas. Seorang penerjemah tidak boleh mempublikasikan informasi yang diperoleh selama pengerjaan order penerjemahan tanpa izin klien. Yang kedua, ketidakberpihakan atau impartiality atau harus adil, di mana seorang penerjemah harus melakukan tugas profesional sesuai dengan kemampuannya tanpa adanya keberpihakan dengan memandang seperti halnya jenis kelamin, sosial, dan ekonomi. Yang ketiga, harus akurasi. Tentu saja seorang penerjemah harus berusaha melakukan penerjemahan seakurat mungkin dengan mempertahankan makna dan gaya bahasa teks sumber. Yang keempat atau yang terakhir adalah profesionalisme. Seorang penerjemah harus bersikap sopan dan ramah kepada klien, menjelaskan perannya kepada klien, mempertahankan makna yang terkandung dalam teks sumber. Oke, sekiranya itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana? Sudah cukup jelas bukan? Baik, jika sudah jelas dan paham apa yang dimaksud dengan etika, apa yang dimaksud dengan interpreter atau penerjemah, dan apakah itu kode etik yang harus dimiliki oleh seorang interpreter atau penerjemah, saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa pada waktu dan kesempatan yang berbeda.
keep healthy and stay at home until this pandemic has been the end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.